그래, 그러든가. 현우야! 누구? 아, 달다. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Potolo Movie. Pada alur cerita film kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah cinta dari film Korea yang berjudul Tune In For Love. Film ini menghadirkan perjalanan emosional antara dua orang yang dipertemukan oleh takdir, waktu, dan melodi indah dari masa lalu. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita lanjut pada ceritanya. Cerita dimulai pada tahun 1994. Di tahun itu, radio merupakan hiburan yang paling sering didengarkan. Kemudian, seorang perempuan bernama Misu membuka toko roti milik peninggalan ibunya. 찾으시는 거 있으세요? Seorang pria yang menggunakan baju sekolah bernama Yoon baru saja dibebaskan dari pusat rehabilitasi remaja. Dia masuk ke toko roti tersebut untuk mencari pekerjaan. Dia bahkan mengatakan kalau dia sudah tidak mau lagi bersekolah. 넌 왜 학교 안 가? 그만뒀어요. Awalnya, kehadiran Yoon di sana membuat Misu dan Enjo merasa sangat canggung. Apalagi dia terasa sangat misterius karena Yoon tidak pernah mau bercerita tentang dirinya, apalagi masa lalunya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Misu dan Enjo mulai bisa menerima Yoon menjadi keluarga kecil mereka setelah melihat kalau Yoon adalah orang yang baik dan pekerja keras. 맨날 봐. 그치? Oh iya, Misu juga tidak memiliki hubungan darah dengan Enjo, tapi Misu sudah menganggap Enjo sebagai kakaknya sendiri. Semakin lama toko roti menjadi sangat terkenal di kalangan perempuan, karena Yoon terlihat tampan di mata mereka. Hal itu membuat Misu sedikit merasakan cemburu, walaupun sebenarnya dia tidak sadar kalau sebenarnya dia sedang cemburu. 빨리 가세요. Hari itu, Yoon bertanya tahun kelahiran Misu. Ternyata, mereka lahir di tahun yang sama, atau bisa dikatakan mereka seumuran. Diiringi dengan suasana hujan kala itu, bersama suara radio yang selalu mereka dengar. Menjadikan momen itu menjadi sedikit berarti untuk mereka, dan sadar kalau mereka mulai tertarik satu sama lain. Lalu mendekati hari Natal, Misu menyuruh Yoon untuk memasang pohon Natal di luar toko. Misu berkata kalau ibunya selalu memasang pohon Natal di luar karena dia ingin berbagi kebahagiaan dengan pejalan kaki, orang-orang yang berjalan di depan toko. Hari selanjutnya, tepat di hari Natal, teman Yoon datang di toko roti. Kita akan memanggilnya Jojo. Dari wajah Yoon tersirat kalau dia tidak ingin bertemu dengan temannya itu. Lalu, Jojo memanggil semua kenalan Yoon ke toko roti dan nongkrong di sana, yang membuat suasana menjadi sangat ribut dan sedikit mengganggu. Hal ini membuat Enjo terlihat sangat marah dan mengusir mereka. Hari itu teman-teman Yoon menyuruh Yoon untuk ikut dengan mereka. Lalu Yoon dengan terpaksa meminta uang gajinya pada Enjo dan pergi bersama teman-temannya. Misu merasa pada hari itu Yoon tidak akan pernah lagi kembali ke toko itu. 돌아오지 않을 것 같지. Yoon diajak untuk minum alkohol bersama sekaligus mengenang masa lalu mereka atas meninggalnya salah satu teman mereka sewaktu masih sekolah. Ketika itu mereka sering bermain di atas atap sekolah. Namun suatu insiden terjadi, di mana Yoon berusaha menarik tangan temannya agar tidak terjatuh dari gedung sekolah. Namun, orang-orang tidak percaya dan menganggap kalau Yoon sengaja mendorong temannya hingga terjatuh, yang membuat Yoon berakhir di penjara. Kembali di waktu sekarang, mereka tidak sengaja berselisih dan berkelahi dengan orang yang juga mabuk di tempat itu. Yoon, yang masih menjalani masa percobaan untuk bebas, harus kembali di penjara.
Lalu beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1997, kini toko roti telah ditutup. Awalnya hanya sementara, tapi lama-kelamaan toko tersebut tidak pernah buka. Misu kini menjadi mahasiswa semester akhir. Dia ditawari untuk magang di sebuah perusahaan dengan gaji yang cukup besar. 김광진 로고송 나오면 10시. 미안하다. 고마워. Kemudian Misu pergi memberitahukan kabar baik itu pada Enjo, yang saat ini memiliki usaha warung makan di pasar. Dia sangat berterima kasih karena Enjo sudah membiayai kuliahnya. 고마워, 언니. Setelah itu, Misu pergi ke toko roti. Dia punya niat untuk membuka kembali toko tersebut setelah dia sudah memiliki banyak uang. Secara kebetulan juga, hal yang tidak disangka-sangka, dia kembali bertemu dengan Hyo-un yang sedang menggendong nenek tua. 누구? Hyo-un mengatakan untuk menunggunya sebentar. Dia akan kembali setelah mengantar pulang nenek itu. Misu dengan setia menunggu Hyo-un. Saat mereka bertemu, senyum bahagia memancar di wajah mereka berdua. Hyo-un memberitahukan kabar baik tentangnya kalau dia mengikuti ijazah paket C. Dia juga sangat rindu dengan Enjo. Lalu Misu mengajak Hyo-un untuk berkunjung di kedai milik Enjo besok hari. Namun Hyo-un tidak bisa karena besok dia akan pergi untuk wajib militer. 안 데려다 줘도 되는데. 여기 하지. 굉장한 날이게 뭐랄까. Kemudian Hyo-un mengantar Misu pulang ke rumahnya. Misu yang masih ingin bersama Hyo-un mengajak Hyo-un untuk tinggal satu malam di rumahnya. Apalagi besok Hyo-un akan wamil. Saat masuk, Misu memberitahukan password pintu rumahnya pada Hyo-un yang merupakan nomor mahasiswanya. Mereka menghabiskan satu malam itu untuk mengobati rasa rindu mereka yang sudah lama tidak bertemu. Hyo-un juga memberitahukan alasan dia tidak pernah kembali, karena dia harus masuk menjalani masa penjaranya lagi akibat berkelahi di waktu itu. 돌아오지 않을 거라고. 같이 있었는데. Pagi harinya, Misu membuatkan Hyo-un sebuah akun email, agar komunikasi mereka tetap berjalan. Sebelum berpisah, Misu memberikan kertas yang bertuliskan alamat email yang telah dia buat. Dan Hyo-un memberikan kecupan manis di bibir Misu, menandakan kalau perasaan mereka itu sama-sama saling suka. Kemudian Misu pergi magang di hari pertamanya. Di situ dia baru ingat kalau dia lupa menuliskan password email untuk Hyo-un. 아, 비밀번호 안 알려줬어. Tempat magang Misu terasa sangat jauh dengan tempat tinggalnya, sehingga dia memutuskan untuk pindah rumah. 이메일 주소로 날마다 메일을 보낸지 먼저 이사연부터. Misu sempat mengirim kode di stasiun radio berbicara kalau dia sudah pindah rumah, serta tidak lupa password email Hyo-un yang sama dengan password pintu rumahnya. Siapa tahu Hyo-un mendengarkan stasiun radio itu. 오늘도 몇 글자 적어본다. Hari-hari pun mulai berlalu dengan begitu cepat. Misu sering mengirim email kepada Hyo-un dengan harapan nanti Hyo-un akan membacanya. Tidak ada satu hari pun yang terlewati tanpa memikirkan Hyo-un. Lalu, tahun mulai berganti seiring dengan berjalannya waktu. Tepat di tahun 2000, tumpukan email tak terbalas akhirnya menemukan titik akhir. Misu mendapatkan balasan dari Hyo-un. Dia mengirim nomor handphonenya kepada Misu. Saat istirahat makan siang, Misu dengan wajah yang malu menelpon nomor handphone Hyo-un, menanyakan kabarnya selama ini, mengungkapkan kalau selama ini dia sangat rindu padanya. Kini, Hyo-un bekerja di sebuah tempat gym bersama Jojo. 하고 싶었던 일? Kemudian di malam hari, Misu kembali menelpon Hyo-un, namun teleponnya tidak bisa tersambung. Ternyata, Hyo-un harus kembali terlibat masalah di mana karyawan di tempat kerjanya dituduh mencuri uang anggota gym. Sebenarnya yang mengambil uang tersebut adalah Jojo. Ketika Hyo-un keluar dari kantor polisi, dia kembali bertemu dengan teman-teman berandalnya. Dia sangat marah dan berteriak kepada mereka agar hidup menjadi orang yang lebih baik. Sedangkan untuk Misu, hatinya sangat gelisah.
Dia berpikir kalau terjadi sesuatu pada Hyo-eun, makanya dia tidak bisa memberi kabar pada Misu. Dia berusaha untuk mengerti bahwa Hyo-eun tidak mau cerita kalau dia terlibat masalah. Misu juga sadar kalau dia lagi dan lagi tidak akan bertemu dengan Hyo-eun dalam waktu yang dekat. Lalu kita akan melewati beberapa tahun lagi. Di tahun 2005, Misu merilis sebuah buku yang dia tulis sendiri. Dia juga kini sudah bekerja di sebuah perusahaan penerbit. Waktu itu, Misu mendapatkan kabar kalau ada perusahaan media pembuat video baru saja pindah ke lantai atas kantornya. Ternyata, salah satu anggota media tersebut adalah Hyo-eun. Pertemuan mereka terlihat begitu canggung, tapi di dalam hati mereka merasa bahagia. 보여줄 게 있는데. 우연히 만나네. 우린 Miso mengatakan kalau mereka secara kebetulan kembali bertemu, seolah roda takdir memaksa mereka harus bersama. Hyo-eun mengajak Misu untuk pergi ke suatu tempat, di mana tempat yang dituju adalah rumah Misu sewaktu dulu. Hal ini menandakan kalau Hyo-eun masih terus memikirkan dan menjaga perasaannya hanya untuk Misu seorang. Betapa bahagianya mereka atas pertemuan ini yang menjadi obat untuk menjumbuhkan rindu mereka yang sudah lama tidak bertemu. Untuk merayakan momen ini mereka mengambil cuti selama 3 hari, menghabiskan waktu bersama dengan orang yang mereka cintai. Misu sungguh terkejut ketika memperhatikan kamar Hyo-eun, di mana dia menyimpan semua foto kenangannya sewaktu masih kerja di toko roti. Kata Hyo-eun, hanya ini saja kenangan indahnya yang dapat membuat dia lupa akan kenangan buruk di masa lalunya. 나는 살면서 좋았던 순간이 몇 개 없는데 기억이 잘 안 나서 막 짜증이 나는 거야. Untuk pertama kalinya di malam itu, Hyo-eun tidak hanya menyentuh bibir manis Misu, tapi dia juga sudah menjamah setiap inci dari tubuhnya Misu. 얘네들처럼 오토바이 타고 다니고 그랬어? Hari selanjutnya, Hyo-eun pergi ke warung makan milik Enjo. Betapa senangnya Enjo melihat Hyo-eun tumbuh besar dan sehat. Sedangkan untuk Misu, dia menunggu di depan pasar. Entah kenapa, dia tidak mau bertemu dengan Enjo. Tapi dia malah bertemu anak Enjo yang sedang merokok. Otomatis dia memarahi anak itu dan berkata kalau ibunya sudah bekerja keras demi membesarkan anaknya. Perkataan itu didengarkan oleh Enjo yang tidak kuasa menahan tangisnya. 왜 이러고 살아? Untuk pertama kalinya, mereka bertiga makan bersama setelah lama tidak berjumpa. 우리 눈치챈 거 같던데. Setelah menghabiskan masa cutinya, mereka kembali bekerja, tapi mereka tetap tinggal di tempat yang sama. Setidaknya, mereka sudah tidak perlu lagi menahan rindu mereka. Bagi Hyo-eun, dia hanya perlu sedikit orang yang disayangi, makanya dia selalu bisa tersenyum dengan tulus di hadapan Misu. 그냥 한 말이니까 신경 끄셔. Kemudian, ada seorang atasan dari Misu, panggil saja Baba. Dia punya perasaan pada Misu. Untuk menarik perhatian Misu, dia berencana membuka sebuah toko roti, yang merupakan mimpi dari Misu, untuk membangun kembali toko roti milik ibunya. 웃기해요. 아 웃게 해줄게 지금처럼. Suatu hari ketika Hyo-eun pulang dari toko buku, dia dihubungi oleh teman-temannya yang berandal itu. Dia mengingatkan Hyo-eun bahwa hari ini adalah hari penting, di mana mereka kehilangan seorang teman. Jadi, setiap tahun mereka selalu datang ke rumah kakak Jong-hyuk, di mana mereka menyisihkan gaji mereka untuk diberikan pada kakak Jong-hyuk sebagai bentuk penyesalan mereka. Tapi kakaknya itu selalu menaruh dendam pada mereka, terutama pada Hyo-eun, karena dialah tersangka dari kematian Jong-hyuk. 우리 정엽이도 직장 다닐 텐데. 제가 안 그랬어요. 제발요. Ketika pulang, HP Hyo-eun ketinggalan di mobil Jojo. HP-nya berdering dan Jojo mengangkat teleponnya. Ternyata yang menelpon adalah Misu. Jojo mengembalikan HP itu kepada Misu, di mana perasaan Misu menjadi gelisah. Dia merasa setiap kali Hyo-eun bertemu dengan mereka, Hyo-eun akan menjadi seorang yang sangat misterius dan menyimpan banyak rahasia. 고모 집에 다녀왔어. 할머니 좀 뵈러. Hari selanjutnya, Hyo-eun menerima kabar kalau mereka harus pindah kantor.
karena Baba akan mengalihfungsikan tempat tersebut. Ya, sebenarnya Baba tahu tentang hubungan Hyo-eun dan Misu. Itu hanya sekedar rasa cemburunya atau bisa dikatakan diusir secara halus. 미수 씨 어렸을 때 어땠어? 글쎄요. Di tempat lain, Misu datang ke tempat kerja Jojo. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu Hyo-eun. Jojo mengantarnya datang ke rumah kakak Jong-hyuk untuk mencari tahu sendiri. Kemudian saat dia di rumah, ketika mereka sedang makan, Misu memberitahukan kalau dia datang ke rumah kakak Jong-hyuk. Tapi kakak Jong-hyuk sudah pindah. Dia meminta pada Hyo-eun agar tidak perlu lagi mengunjungi kakak Jong-hyuk. Misu meminta agar Hyo-eun melupakan semua masa lalu kelamnya. 그냥 나 좀 믿었으면 안 돼? 어떻게 믿어? Hyo-eun terlihat sangat marah. Dia hanya ingin bahagia. Dia ingin agar Misu menjadi satu-satunya orang yang tidak mengetahui masa lalunya. Dia tidak ingin Misu berpikir kalau dirinya adalah pembunuh seperti orang-orang yang lain. Hyo-eun pergi dari rumah itu menuju tempat kerja Jojo. Dia membuat keributan di malam itu. Hyo-eun berkelahi dengan Jojo. Setelah perkelahian itu, Hyo-eun mengunjungi Eunjo di warungnya. 잘 왔어. 혹시 맛있네. Ketika dia pulang, Misu telah pergi dari rumah itu. Dan keesokan harinya Hyo-eun datang ke kantornya yang sudah kosong. Pintunya juga sudah terkunci. Dia melupakan satu foto yang ada di tempat itu, yaitu foto dari Misu yang ada di kantornya. Syukurnya dia bertemu dengan Baba, tetapi Baba tidak mau memberikan kunci ruangan itu. Bahkan dia mengatakan kalau foto Misu yang dicari sudah ada di kamarnya. Hyo-eun punya perasaan kalau Baba akan bertemu dengan Misu. Akhirnya dia memutuskan untuk mengikuti mobil dengan berlari. Dan benar, Misu akan naik di mobil Baba. Hyo-eun berteriak memanggil namanya, walaupun Misu sadar kalau Hyo-eun memanggilnya. Dia tetap naik ke mobil itu. Hyo-eun tidak menyerah mengejar mobil yang membawa Misu darinya. Sedangkan Misu juga terlihat sangat sedih di dalam sana. Dia menyuruh Baba untuk menepikan mobilnya agar dia bisa bertemu sebentar dengan Hyo-eun. Ketika mereka bertemu, Hyo-eun memeluk Misu. Namun Misu tidak membalas pelukan itu. Dia menimpali Hyo-eun dengan berkata, Hyo-eun tidak perlu mengejarnya lagi. Dia tidak ingin Hyo-eun terluka. Kemudian, dia kembali masuk ke mobil itu dan pergi meninggalkan Hyo-eun. 뛰지 마, 영미야. Beberapa hari setelahnya, Misu datang mengunjungi Eunjo. Eunjo bercerita kalau beberapa hari yang lalu, Hyo-eun datang dengan wajah yang terluka. Hyo-eun berjanji pada Eunjo akan membuka toko roti untuknya agar mereka bertiga bisa sama-sama seperti dulu lagi. Hyo-eun sungguh senang pada Eunjo karena di antara semuanya, Eunjo percaya pada Hyo-eun. Saat semua orang, dari nenek, bibi, hingga gurunya, menyalahkan Hyo-eun karena masa lalunya yang kelam. Perkataan itu sedikit menjadi pukulan untuk Misu, karena dia menjadi salah satu orang yang tidak percaya pada Hyo-eun, sehingga membuatnya sadar kalau Hyo-eun hanya ingin dipercaya oleh orang yang membuatnya bahagia. Di akhir cerita, Hyo-eun memiliki kerjasama di sebuah radio yang sering didengarkan oleh Misu. Penyiar memberikan perlakuan khusus pada Hyo-eun agar memberikan satu nama yang dia sayang untuk disebutkan dalam radio. Ketika itu, Misu sedang menyaksikan radio dan mendengarkan namanya disebutkan oleh penyiar, di mana penyiar sedang membawakan tema tentang cinta. Dia pun merasa kalau sampai detik ini, Hyo-eun masih memikirkan dirinya. Misu pergi menuju stasiun radio itu, memberikan tanda kalau dia sudah bisa menerima dan percaya pada Hyo-eun.
Film ini menegaskan bahwa cinta yang tulus seringkali harus melalui berbagai rintangan dan waktu yang begitu panjang. Meskipun perpisahan selalu datang untuk menguji sebuah hubungan, tapi sebuah keikhlasan dan ketulusan untuk menjaga cinta, maka suatu saat cinta itu akan menemukan jalannya kembali. Buat kalian, terima kasih telah menonton. Potolong Movie pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.